Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Tahun 1947, malam itu hutan di kaki Gunung Sindoro diselimuti kabut tipis. Aroma tanah basah bercampur bau mesiu memenuhi udara. Di balik rimbunnya pepohonan, belasan pejuang gerilya beristirahat di sekitar api kecil yang nyalanya dijaga agar tidak terlihat musuh. Sutarjo, Komandan Regu, yang berusia awal 30-an, memeriksa senapan orang tua Lee Enfield sambil mengamati arah utara. Belanda sedang memperketat patroli. Satu langkah ceroboh saja bisa membuat mereka semua mati, Pak Komandan, bisik Darmo, salah satu anak buahnya. Tadi saya dengar suara orang jalan di sebelah timur. Tapi pas saya samperin, gak ada siapa-siapa cuma bau amis. Sutarjo mengerutkan kening. Bau amis di hutan bukan hal biasa. Apalagi kalau baunya mirip darah segar. Ia memutuskan memeriksa sendiri. Dengan pistol di tangan, ia melangkah perlahan menembus kabut yang semakin menebal. Suara jangkrik terdengar terputus-putus, seolah ikut waspada di tengah pencarian. Tertarik pada sesuatu yang tergantung pada dahan pohon beringin besar, rekaman kain berkibar pelan. Warnanya merah di bagian atas dan putih di bawah, namun putihnya telah berubah kecoklatan, seolah direndam dalam darah yang sudah lama mengering. Sutarjo mendekat, jemarinya menyentuh kain itu. Saat disentuh, kain terasa dingin seperti baru saja dikeluarkan dari udara. Meski udara di hutan malam tidak terlalu dingin, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara langkah kaki teratur, lambat, dan berat. "Siapa di sana?" seru Sutarjo sambil menoleh cepat. Tidak ada siapapun, hanya kabut yang menebal, menelan pemandangan. Tapi dia yakin langkah kaki itu nyata. Saat ia kembali menatap kain di depannya, angin berhembus kencang tanpa arah. Kain itu berkibar keras, dan dari sela-selanya, Sutarjo melihat sosok samar-samar perempuan berwajah pucat, berlumur darah, menatapnya dengan mata yang tak berkedip. Sutarjo terperanjat. Saat ia berkedip, sosok itu menghilang. Yang tersisa hanyalah bendera merah putih luluh di tangan, dan rasa dingin yang meresap dari telapak tangan sampai ke jantungnya. Dari kejauhan, suara burung hantu terdengar parau. Disusul suara seperti bisikan dalam bahasa yang tidak dia mengerti. Malam itu, Sutarjo tidak tahu bahwa bendera itu akan menjadi awal dari perang yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar melawan Belanda. Fajar mulai membayangkan di balik perbukitan. Ketika Sutarjo dan Regunya kembali ke desa, mereka berjalan pelan di jalan tanah yang masih basah di dekat embun. Namun, langkah mereka terasa berat. Kabut juga belum menghilang, seolah enggan pergi meski matahari sudah muncul. Saat memasuki gerbang bambu desa, suasana terasa ganjil. Tidak ada suara ayam berkokok. Tidak ada anak-anak berlarian, bahkan suara lesung menumbuk pade yang biasanya terdengar sejak subuh pun menghilang. Warga terlihat berdiri di depan rumah masing-masing, menatap diam ke arah para prajurit. Tatapan itu kosong, tanpa senyuman, seperti menatap orang asing. Beberapa hanya bergerak pelan-pelan membisikkan kata-kata aneh bahasa yang bahkan orang Jawa meski tak paham. Darmo berbisik lirik di telinga Sutarjo. "Pak, ini kenapa orang-orang kayak gini?" Saya merinding. Sutarjo hanya mengangguk. Tatapan sekilas pada seorang perempuan tua yang berdiri di ujung jalan, menatap tajam ke arah bendera merah putih lupuh yang ia bawa. Tatapannya penuh amarah sekaligus ketakutan. Perempuan itu berjalan mendekat. Tongkat kayu di tangannya bergetar. Begitu sampai di hadapan Sutarjo, ia mengucapkan dengan suara serak, "Kembalikan. Sebelum terlambat, itu bukan milikmu, itu milik mereka." Sutarjo hendak bertanya,
tapi perempuan itu sudah berjanji badan dan berjalan pergi tertatih-tatih, menghilang di balik kabut. Menjelang siang, kabut di desa masih tak kunjung hilang. Para pejuang yang ingin mencari makanan justru melihat jalan-jalan desa seperti berubah berliku tak seperti biasanya. Seakan desa itu tak lagi berada di dunia yang sama, dan malam itu, dari luar desa terdengar suara genderang perang. Tapi bukan dari arah Belanda, suaranya dalam, berat, dan seolah dipukul oleh tangan yang sangat besar. Atau bukan tangan manusia yang sama sekali. Malam itu, udara di desa semakin dingin menusuk. Sutarjo belum sempat memahami arti peringatan perempuan tua siang tadi, ketika suara teriakan dari pos penjagaan membuatnya terlonjak. Belanda. Mereka datang. Para pejuang segera berlari ke posisi masing-masing. Namun, saat melihat Sutarjo menembus kabut, ia hanya melihat cahaya lampu sorot bergerak lambat di antara pepohonan. Terdengar suara langkah sepatu lars teratur, berat. Tapi ada sesuatu yang aneh. Iramanya kadang berhenti, lalu berlanjut lagi seperti terganggu oleh sesuatu. Kabut turun semakin tebal. Jarak pandang hanya 2 meter. Seorang starter, Samin, berbisik gugup, "Pak, saya lihat mereka." Sutarjo menoleh. Dari arah utara, sosok-sosok hitam muncul perlahan, tingginya seperti manusia, tapi gerakannya kaku. Mereka mendekat tanpa suara senjata, hanya muncul kosong dan wajah pucat seperti mayat yang basah. "Tembak!" seru Sutarjo. Peluru melebur, menembus kabut. Beberapa sosok itu terjatuh, namun ketika kabut tersibak oleh angin, Sutarjo melihat yang berada di tanah bukan tentara Belanda, melainkan warga desa mereka sendiri. Tubuh mereka pucat, mata terbuka, dan darah hitam merembes dari mulut. Jantung Sutarjo berdegup kencang. Ini bukan perang biasa, gumamnya. Tiba-tiba genderang berat terdengar lagi, kali ini dari sangat dekat. Kabut berputar di tengah lapangan desa, membentuk pusaran. Dari pusaran itu, siluet seorang perempuan muncul berkebaya lulus, rambut panjang terurai, menatap lurus ke arah bendera di tangan Sutarjo. Dan saat ia membuka mulutnya, suara teriakan 1000 orang yang napasnya menggema, memecahkan keheningan malam. Pagi setelah serangan itu, desa seperti kembali tenang setidaknya di mata orang biasa. Tapi bagi Sutarjo, ketenangan ini hanyalah jeda sebelum badai yang lebih besar. Tubuh-tubuh warga terjatuh menghilang tanpa jejak, tidak ada darah, tidak ada tanda pertempuran, seolah-olah semuanya hanya mimpi buruk. Sutarjo duduk di beranda pos, sambil menatap bendera lusuh yang kini tergulung di tangannya. Matanya menelusuri setiap jahitan di kain itu, hingga ia menyadari satu hal yang membuat darahnya berdesir. Benang jahitnya berwarna merah, namun warnanya bukan seperti pewarna kain, melainkan warna darah yang mengering. Perempuan tua yang kemarin diperingatkannya, tiba-tiba muncul di halaman pos. Tanpa basa-basi, ia duduk di hadapan Sutarjo, menatap bendera itu dengan mata berkaca-kaca itu. "Dijahit oleh Sarah," ucapnya lirih, "gadis desa ini. Dia cantik, gagah, dan satu-satunya yang berani menjahit bendera kemerdekaan di masa itu." Tapi benderanya tidak diwarnai kat merahnya. Dari darahnya sendiri, Sutarjo tercengang. Perempuan itu melanjutkan, suara serak, penuh balas dendam. "Tahun lalu, tentara Belanda datang, mereka memaksa Saras menyerahkan bendera yang ia jahit. Saras menolak, dan mereka," suaranya terhenti, matanya memandang kosong ke tanah. "Mereka memperkosanya, menyiksanya, lalu membunuhnya di bawah pohon beringin besar. Sebelum mengakhiri nafas terakhirnya, Saras merobek bajunya, membungkus lukanya, dan meneteskan darahnya di bendera itu. Sebagai sumpah, Sutarjo merasakan tenggorokannya kering. Ingatannya kembali ke malam ia menemukan bendera itu tergantung di beringin. Sosok perempuan berwajah yang menatapnya. "Itu pasti Saras. Dia tidak akan tenang," kata perempuan tua itu lagi. "Bendera itu membawa balas dendamnya. Siapapun yang menyentuhnya akan ikut bersamanya. Tapi, nak, kau harus ingat, Saras tidak pernah berkolaborasi sendirian. Dia memanggil pasukan yang tidak lagi bernyawa." Saat perempuan tua itu pergi, angin dingin menandakan dari arah hutan. Sutarjo melihat ujung bendera berkibar pelan dan untuk sesaat, ia merasa jemari tak kasat mata meraih kain itu dari belakangnya. Malam itu, Sutarjo tak bisa memejamkan mata. Suara genderang dari momen terus berdentum di telinga, meski para pejuang lain tak mendengar apa-apa. Ia duduk sendirian di beranda pos, bendera luluh itu tergulung di pangkuannya. Kabut kembali turun. Dari arah hutan,
Udara menjadi dingin dan berat, seperti ada beban yang menekan dada. Tiba-tiba, dari arah jalan desa, sosok perempuan berkebaya luluh muncul perlahan, wajahnya bercak, rambutnya basah seperti habis terendam udara, dan matanya memandang Sutarjo dengan menyalin yang membuat lututnya lemas. "Sutarjo." Suaranya menggema, namun tipisnya tak bergerak. "Aku Saras. Yang kau bawa dalam bendera ini." Sutarjo mencoba berdiri, tapi tubuhnya seperti dipaku di tempatnya. Perempuan itu mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan bekas basah di tanah yang segera menghitam. "Aku bisa memenangkan perang ini." Lanjutnya, "Aku bisa membuat Belanda dan semua yang menghalangi mulanya. Tapi kau harus mengerti satu hal." Sutarjo menelan ludah. "Apa itu?" Perempuan itu tersenyum samar, tapi senyuman itu membuat bulu kukunya berdiri. "Kemenangan tak pernah gratis. Aku butuh nyawa, satu nyawa, sebagai harga, tidak sekarang. Tapi ketika perang selesai kau yang akan memilih siapa tumbal itu." Sutarjo menunduk, pikirannya berkecamuk. Di satu sisi, ia tahu perjuangan mereka hampir mustahil dimenangkan hanya dengan senjata seadanya. Di sisi lain, memberi tumbal sama saja dengan melestarikan nuraninya. Saras mendekat, hingga wajahnya hanya sejengkal darinya. Aroma anyir darah menusuk hidung. "Pikirkan, Sutarjo. Tanpa bantuanku, semua temanmu akan mati. Termasuk dirimu sendiri. Dengan bantuanku, kau akan menang, dan namamu akan dikenang selamanya." Sebelum ia sempat menjawab, Saras menghilang, dan Sutarjo mendapati bendera di pangkuannya, kini basah oleh bercak darah segar yang menetes ke tanah. 2 hari setelah pertemuannya dengan Saras, kabar buruk datang. Pasukan Belanda bergerak besar-besaran menuju desa. Jumlah mereka puluhan, bersenjata lengkap, dan didukung kendaraan lapis baja. Bagi Regu Sutarjo, yang hanya bermodalkan senapan tua dan bambu runcing, ini adalah vonis mati. Sutarjo berdiri di tengah lapangan desa, bendera merah putih lusuh itu tergenggam erat di tangan. Mengapa? Kabut mulai turun, lebih tebal dari biasanya. Di perbincangan, suara genderang perang berdentum keras kali ini didengar oleh semua orang. Darmo mendekat, wajahnya pucat. "Pak, ini suara apa?" Ngekok. Kayak datang dari segala arah. Sutarjo tak menjawab. Ia mengangkat bendera itu tinggi-tinggi, mengingat kata-kata Saras, "Kemenangan tak pernah gratis." Kabut di belakangnya berputar, membentuk pusaran raksasa. Dari dalamnya, sosok Saras muncul, diikuti puluhan bayangan hitam. Semakin lama kabut itu menghasilkan bentuk-bentuk aneh. Pejuang-pejuang dengan seragam robek, wajah hancur, tubuh bolong, bahkan beberapa tanpa kepala, semua memegang senjata zaman perang. Mata mereka kosong, tapi mereka berdiri tegak, siap bertempur. Belanda mulai memasuki desa, senapan mereka menyala, tapi pelurunya seolah menembus kabut tanpa menghasilkan hasil. Dalam sekejap, pasukan itu menyerbu mengiris leher, menusuk bayonet, dan menyeret tentara Belanda ke dalam kabut, hingga menyembunyikan teredam mereka. Peluncuran granat mengguncang tanah, tapi kabut tetap tebal, memercik di udara, dan di antara teriakan manusia, terdengar lolongan panjang yang tak mungkin berasal dari tenggorokan manusia. Sutarjo hanya bisa berdiri, memandangi medan perang yang kacau, merasakan hawa dingin di sekelilingnya. Setiap langkah para pasukan gaib meninggalkan jejak darah hitam di tanah. Ketika fajar menyingsing, kabut perlahan menipis. Desa masih berdiri, Belanda menghilang, tak tersisa satupun, hanya senjata dan helm yang berserakan di tanah basah. Saras muncul sekali lagi, berdiri di hadapan Sutarjo. "Kau menang," ucapnya dengan senyum yang tak membawa damai. "Dan sekarang, saatnya kau menepati janjimu." Sutarjo berdiri membeku di tengah lapangan desa. Suara Saras menggema di kepalanya. "Saatnya kau menepati janjimu." Matanya mencari-cari siapa yang akan ia serahkan, tapi setiap wajah yang ia lihat adalah wajah kawan seperjuangan. Orang-orang yang baru saja mempertaruhkan nyawa bersamanya. "Aku tak bisa memilih," ucap Sutarjo dengan suara bergetar. Saras mendekat, senyumnya tetap sama tenang, tapi menusuk. "Kau tak perlu memilih, aku sudah memilihkanmu." Sutarjo menegangkan, "Siapa?" Saras meliputi kepalanya, dan dari balik kabut tipis, seorang perempuan muda berjalan pelan. Rukmini, istri Sutarjo, yang tengah hamil 7 bulan. Wajahnya pucat, tapi matanya kosong, seolah-olah berada dalam mimpi. Jantung Sutarjo seakan berhenti. Tidak, dia tidak ada secara keseluruhan dengan ini. Saras mendekati Rukmini. Jemarinya
yang menyentuh perut buncit sang istri, nyawa yang belum lahir. Jauh lebih kuat, satu tumbal. Dua jiwa kemenanganmu akan abadi. Sutarjo berlari dan mencoba meraih Rukmini, namun tubuhnya terasa berat seperti ditahan oleh rantai tak kasat mata. Dari balik kabut, puluhan pasukan gaib berdiri di sekelilingnya, mengawasi dengan mata kosong, mencegahnya maju. Rukmini menatap suaminya untuk kali terakhir. Bibirnya bergetar, berusaha mengatakan sesuatu, tapi sebelum suara itu keluar, kabut menelannya bulat-bulat. Suara genderang terdengar sekali lagi, keras, lalu hening. Saat kabut menghilang, Rukmini dan janin dalam kandungannya sudah tak ada. Yang tersisa hanya bendera merah putih yang kini berkibar di atas pohon beringin, intinya basah oleh darah segar. Sutarjo jatuh lemas, terisak, ia menang. Tapi dengan harga yang menghancurkan hidupnya selamanya. Bulan demi bulan berlalu, desa itu kini aman dari serangan Belanda. Orang-orang menyebut kemenangan itu sebagai mukjizat perjuangan. Tapi tak ada yang tahu harga yang sebenarnya telah dibayar. Sutarjo tak pernah lagi memimpin pasukan. Ia menghabiskan hari-harinya duduk di beranda rumah yang kini sunyi, memandangi jalan desa yang selalu diselimuti kabut tipis di pagi hari. Setiap kali kabut datang, ia berharap melihat Rukmini berjalan pulang. Tapi yang ada hanya hampa. Suatu malam, terdengar kabar bahwa bendera merah putih yang berkibar di pohon beringin telah hilang. Tak ada yang melihat siapa yang mengambilnya. Pohon itu kini selalu dingin, bahkan di siang hari, dan tak ada burung yang mau hinggap di dahannya. Beberapa orang desa mengaku melihat di malam tertentu saat kabut sangat tebal benda itu berkibar. Di dalam hutan, dijaga oleh sosok perempuan berkebaya luluh. Di belakangnya, pasukan bayangan menakutkan, memegang senjata, menunggu perintah. Orang-orang percaya, bendera itu sedang menunggu perang berikutnya, dan siapapun yang diberitahukan akan memanggil kembali arwah-arwah pejuang yang haus darah. Beranda rumahnya, Sutarjo duduk dengan mata kosong, menggigit cincin kawin Rukmini. Angin malam membawa bisikan lembut ke telinga, janji kita belum selesai. Bintang-bintang saudara pendengar. Kisah perjuangan ini mengajarkan kita bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini dibayar dengan darah, air mata, dan terkadang nyawa yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sutarjo memang menang melawan Belanda, tapi ia kalah dalam perang batinnya sendiri, istri, anak yang belum lahir. Semua diambil oleh perjanjian kelam yang ia buat, dan bendera itu bukan sekedar kain merah putih, tapi janji balas dendam yang belum selesai. Entah siapa, entah kapan, akan diperlihatkan lagi. Dan ketika itu terjadi, perang yang lebih kelam akan dimulai. Jadi, kalau suatu malam, kabut pekat turun di desa Anda, dan dari kejauhan terdengar genderang perang yang berat. Percakapan, jangan pernah mendekati hutan, karena bisa jadi bendera itu sedang menunggu Anda.